Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ibnu dengan NIM Gen 40 123 1100. Di sini akan menjelaskan tentang bab 5 yaitu internal memori perihal error correction gitu. Buat error correction sendiri eh, ada dua jenisnya yaitu hard failure sama soft error. Jadi buat hard failure sendiri yaitu sifatnya permanen dan dikarenakan oleh physical defect. Jadi dari pabriknya emang udah rusak gitu. Nah, dan bisa disebabkan oleh environmental abuse kayak dibanting-banting gitu. Terus tadi manufacturing defect dan wear. Buat software sendiri dia kejadiannya random. Jadi dan dia bisa bisa dibalik gitu. Jadi bisa disebabkan oleh power supply problem sama alpha particle. Dan dia nggak ada damage permanennya di memori. Nah, buat error sendiri, semisal ada data masuk, di sini kita bakal masukin dulu ada function buat nantinya kita compare di sini. Jadi secara kalau misalnya mau digunakan, kita bakal cek dulu apakah data itu emang benar dengan kita masukkan lagi ke function lalu kita eh, samakan dengan tadi yang disimpan di sini itu. Jadi data masuk ada function buat korektornya, terus data disimpan memori sama korektornya juga. Nanti kalau misalnya mau digunakan, data tersebut bakal dikenakan function lagi buat di compare sama yang udah ada di memori gitu. Dan kalau misal datanya benar, bakal bisa diproses. Kalau emang datanya salah, kalau misal kita pakai single error correction, kita bakal dibenarkan dulu di sini. Kalau misal emang yang error lebih dari satu, dia bakal ngasih error sinyal di sini gitu. Nah, ini adalah salah satu cara yaitu Hamming code error correction. Jadi ini adalah single error correction. Di sini ada perumpamaan pakai diagram Venn. Jadi ada 4 bit data yaitu 1110. Nah, jadi setiap bulatan ini angka satunya harus genap. Jadi kalau di bulatan pertama itu ada 4 angka satu, terus ada dua angka satu, ada dua angka satu gitu. Jadi nanti kalau misal dicek lagi di waktu mau diproses datanya dan ada angka satu yang ganjil, berarti kita bakal mendeterminasi apa di manakah errornya gitu. Nah ini setiap kita harus punya data bits dan ada check bitnya juga. Jadi kurang lebih setiap uh, misalnya ada 8 data bit, nanti ada 2 pangkat 3 uh, data bits itu ada check bitnya 4, ada kalau 2 pangkat 4 itu 5. Jadi check bitnya itu adalah n plus 1, n dengan n adalah 2 pangkat dari data bitsnya gitu. Jadi bisa dilihat di sini kalau single error correction. Kalau ada double error detection juga hampir sama, cuman dia tambah satu aja jadi n plus 2 gitu. Nah, ini buat penempatan dari data bitnya. Jadi si check bitnya ini bakal ditempatkan di posisi 2 pangkat n. Jadi kalau di sini ada posisi pertama yaitu 2 pangkat 0 kan satu, terus 2 pangkat satu itu 2 di posisi kedua, lalu di 2 pangkat 2 yaitu posisi keempat, lalu di 2 pangkat 8 yaitu posisi di 2 pangkat 3 yaitu posisi ke-8 gitu. Nah, kalau misal check bitnya udah ditaruh duluan, nanti database-nya bakal menyesuaikan urut dari posisi yang tidak ditempati oleh checkbit gitu. Nah, ini adalah contoh untuk penerapan dari Hamming code itu sendiri. Yang pertama bakal ada checkbitnya udah ditaruh duluan, jadi lalu di sini misal ada yang error di sini dia bakal ngecek gitu. Yang error tuh yang bagian mana kayak tadi di sini dia bakal cek apakah jadi setiap setiap check bit di sini dia bakal uh, bertanggung jawab ada bit-bit tertentu gitu. Jadi kalau misalnya cek bit satu ini dia bakal bertanggung jawab ke D1, D D1, D2, D4, D5 dan D D7 gitu. Jadi bakal dihitung juga nanti gimana wordnya di sini lalu bakal ditentukan bagian mana yang error. Kalau kita pakai single error correction, kita bakal tahu errornya lalu kita bakal betulkan. Kita tinggal flip aja gitu buat kesalahannya di mana lalu kita flip aja. Terus kalau misalnya ada double error detection, jadi
Bedanya sama single error tadi adalah kalau single error tadi dia dia bisa ngebenerin errornya. Kalau misal double error detection dia cuma ngedeteksi doang bahwa ada lebih dari satu bit yang error gitu. Jadi dia tidak bisa membenarkan karena di sini kalau misal single error correction tadi dia tidak bisa mendeteksi lebih dari satu bit yang salah. Jadi kita bakal pakai double error correction. Bedanya tinggal ditambahin ini aja, tinggal tambahin satu bit di luar ini, nanti bakal dihitung juga bit keseluruhannya harus genap gitu. Nah, lalu ada Advanced DRAM Organization. Ini adalah salah satu one of the most critical system bottlenecks kalau misal gunain high performance processor gitu. Dan kalau DRAM yang tradisional, dia bakal ter- terkendala oleh internal arsitektur dan interface-nya gitu, interface buat prosesor memori busnya gitu. Nah, ini adalah salah satu jenisnya yaitu synchronous DRAM, yaitu salah satu DRAM yang paling banyak digunakan gitu. Dia bakal menukar data dengan prosesor yang tersinkronisasi dengan external clock signal. Jadi dia pakai sinyal dari clock buat exchange data gitu. Dengan kita gunakan SDRAM, kita bakal bisa move data dan out under control of the system clock gitu. Jadi dia bakal lebih terorganisir juga gitu buat proses penukaran datanya. Lalu eh, tadi adalah ini adalah gambar buat uh, synchronous DRAM, synchronous DRAM, SDRAM atau synchronous dynamic RAM gitu. Nah, penjelasan ada di slide selanjutnya yaitu kalau misal tadi A0 sampai A12 itu apa, terus BA0 sama BA1 itu bank address line, clock inputnya, clock enable-nya, chip chip select, column address strobe, terus ini ada row address strobe, write enable, terus ada data input dan data outputnya gitu. Terus di sini ada data mesh juga. Ini adalah ilustrasi buat semisal tadi dia bakal ngelakuin read A nanti clock. Dia bakal mengacu pada clock ini buat proses exchange data jadi lebih teratur juga gitu dengan timingnya burst length-nya adalah 4, CAS latensinya adalah 2. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.